Di pause dulu. Di pause deh. And then switch ke mode penyaksian, mode melihat, mode mendengar apa adanya. Yang harus didengar bukan yang di luar. Yang didengar keberisikan yang di dalam. Begitu proses mendengar itu ada, selesai. Kita berjarak. Begitu proses mendengar itu terjadi, proses melihat itu terjadi, kita berjarak. Selesai. Dan sejauh mana ini bisa dipertahankan? Jauh-jauh dari short-short itulah. Karena latih. Sebagai layar, analoginya mungkin langit itu tidak akan pernah terpengaruh terhadap lalu lintas dan cuaca awan begitu ya, Bah ya. Sebagaimana samudra nggak pernah terpengaruh ombak gitu ya, begitu kesadaran kepada pikiran, emosi, perasaan Ya, gitu ya, Bah ya, ya. ya. Oke. Jadi apapun yang melintas ke dalam kekosonganmu, itu bukan kamu. Itu bukan kamu. Ya. Apapun yang melintas ke dalam kekosongan kita, itu bukan kita. Oke, oke. Bisa nggak kita kadang gini, ibarat kita adalah rumah ruang kosong, dan segala sesuatu yang datang adalah tamu. Tapi celakanya, kita mempersilahkan mereka masuk, dan mempersilahkan mereka tidur di kamar kita. Akhirnya lama-lama mereka jadi tuan rumah. Kebanyakan manusia seperti itu problemnya. Menempatkan emosi menjadi tuan rumah di dalam ruang kesadarannya. Si kesadarannya akhirnya jadi babu. That's the problem. Ya, ya, ya. Terus tip dan triks yang mungkin bagi teman-teman yang termasuk saya yang baru mengenal belajar kesadaran pemula begitu, misal dalam konteks bernafas, dalam konteks makan, dalam konteks berjalan gitu. Bagaimana latihannya supaya kita bisa mindfulness begitu, Bah? Meditasi. Meditasi itu bukan soal nafas saja. Bukan soal mengelola pranayama. Bukan. Tapi meditasi berarti kita kembali pulang. Kembali ke kodrat kita. Jadi cukuplah menjadi sederhana dan apa adanya dalam menyikapi hidup. Jadi bagi saya, cukup menjadi di sini dan sekarang dalam memahami keberadaanmu. Just be. Di sini dan sekarang. Kita tidak bisa, Mas. Kemudian menanamkan hasrat. Saya boleh bicara dulu tentang meditasi. Menanamkan hasrat atau niat dalam proses penggalian ke dalam. Saya ingin sadar. Saya ingin tercerahkan. Saya ingin masuk ke dalam keheningan. Saya ingin dan lain-lain dan lain-lain. Karena begitu ada hasrat, ada obsesi, ada ambisi, ada upaya, justru kita tidak akan bergerak kemana-mana. Tapi ketika kita menyikapi perjalanan ke dalam itu bukan sebuah perjalanan, tapi sebuah sikap sederhana dalam menerima hidup. Dibutuhkan kesederhanaan dalam menerima hidup. Dibutuhkan kewajaran dalam menyikapi apa yang terjadi di dalam sini. Jadi meditasi paling
paling efektif adalah cukup sadari ada kehidupan yang tengah berlangsung di dalam dirimu. Sadari ada kehidupan yang tengah berlangsung di dalam dirimu. Baik itu nafasmu, detak, denyut getar jantung, yang kemudian menjadikanmu bisa melihat, mendengar, melangkah, berbicara. Dan ketika sudah kita menyadari cukup aja, tak usah berikan dirimu identity apapun. Tanpa label. Tanpa label, tanpa nama kalau bisa. Aku bukan suami dari siapapun, bukan istri dari siapapun, bukan anak dari siapapun, bukan orang tua dari apapun. Aku pun bukan namaku ini. Aku hanya hidup yang tengah berlangsung. Sadari saja bahwa saya adalah hidup yang tengah berlangsung di jagat ini. Di jagat ini. Saya hidup yang tengah berlangsung di jagat ini. Begitu kesadaran itu bukan hanya dalam konteks, bukan hanya dalam pikiran, tetapi dalam penjiwaan. And something will be rise. No effort, no upaya. Sesuatu yang datang itu, yang namanya kesadaran itu, akan lahir tanpa upaya. Tanpa keinginan untuk sadar, tanpa ambisi untuk tercerahkan, tanpa itu. Cukup berhenti dan menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan tengah berlangsung di sini. Simple sebenarnya, simple. Cuman kacaunya, sedari lahir, kita sudah diberikan banyak data. Sebenarnya Anda lahir, itu sudah meditatif. Anda meraih puting susu ibu Anda, itu meditatif. Tangisan Anda itu meditatif. Setiap movement Anda, motorik seorang bayi itu semua meditatif. Tapi yang membuat semua perbuatan manusia itu punya motif. Karena apa ada? Ada apa? Ada data yang diberikan oleh sekeliling kita, orang tua kita, society, data itu kan. Mana yang harus kamu capai? Apa yang baik menurut kamu? Apa yang sebetulnya kamu butuhkan? Dan itu semua kan dari sumbangan dari orang lain itu. Betul nggak sih? Kamu keputusanmu, mimpi-mimpimu, apa yang kamu butuhkan itu betul-betul sudah direnungkan bahwa itu memang saya butuhkan. Ataukah itu sumbangan dari orang lain? Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Kita ibarat robot yang sudah diprogram oleh society. Kita kebanyakan dari kita bukan tidak menjadi real authentic being, real authentic human. Nah, bagaimana caranya untuk kembali? Makanya semangat saya dan teman-teman menjadikan semua manusia yang kemudian mau belajar meditasi menjadi sepenuhnya menjadi dirinya sendiri, menjadi sebaik-baiknya, menjadi real authentic being. Nggak menjadi tiru-tiru dari A, tiru-tiru dari B. Tidak. Begitu, Mas. Iya, jadi sahabat semuanya, salah satu orang yang mungkin sangat berpengaruh dalam diri saya gitu ya, yang mengajarkan tentang makna cinta, itu adalah beliau, Abah Isa gitu ya. Sehingga aku tuh berkesan banget kalau ketemu sama Abah gitu. Banyak hal yang kemudian membuat saya tersadarkan gitu ya. Nah, nanti kita juga akan perdalam lagi dengan Bu Sinta gitu. Tapi sebelumnya, Bah, kalau kita ngomong soal kesadaran, Bah, attention span kita itu terkadang short, Bah, pendek banget gitu ya. Untuk kemudian melakukan jeda hening sesaat, kemampuan kita itu pendek banget. Mungkin barangkali video di TikTok, short YouTube itu juga berkontribusi gitu, sehingga generasi muda saat ini gitu
daya Ya, rendah banget tuh. Gimana solusinya, Bah? Jadi kebanyakan kalau short TikTok itu kan cepat scroll, Nah, scroll, scroll. tuh dia. Tapi bagi saya kesadaran itu adalah seni menyaksi diri. Seni menyaksi diri. Seni kita memainkan, meloncat dari peran kita sebagai pelaku. Maksud saya pelaku di sini adalah pelaku pikir dan pelaku emosi dan pelaku kebadanan menjadi switch menjadi penyaksi. Seberapa cepat itu bisa kita lakukan ketika kita dihadang atau dihantam dengan eksternal faktor, kemudian kita emosi. Begitu kita mau menjadi emosional, secepat apa kita bisa berhenti dan switch? Kalau bahas dulu latihan kita bilang pause, di pause dulu, and then switch ke mode penyaksian, mode melihat, mode mendengar apa adanya. Yang harus didengar bukan yang di luar, yang didengar keberisikan yang di dalam. Begitu proses mendengar itu ada, selesai. Kita berjarak. Begitu proses mendengar itu terjadi, proses melihat itu terjadi, kita berjarak. Selesai. Dan sejauh mana ini bisa dipertahankan? Jauh-jauh dari short-short itulah. Karena latih. Karena kita nggak dapat apa-apa dari cuman short-short itu. Mas. Ya, oh iya Bah, apa kadang gitu ya ketika kemudian kita ngomong soal kesadaran itu kan penerimaan yang utuh terhadap segala sesuatu yang terjadi. Artinya kita percaya utuh pada kekuatan semesta gitu. Apapun peristiwa yang kita alami, kita percaya penuh kepada tarian semesta itu mau bagaimana, effortless gitu ya. Nah, bagaimana Bah ketika sahabat-sahabat ini yang nonton Ngaji Roso, ketika dia berada pada fase titik terendah dalam konteks finansial maupun kesehatan. Sakit, tapi nggak tahu ini diobatin apa aja udah nggak ada solusi. Bagaimana bisa menyerah total dan apa efeknya ketika kemudian kita benar-benar bisa melakukan penerimaan secara utuh itu. Bagaimana tips dan trik Abah ketika sahabat-sahabat mengalami dua hal itu, terpuruk karena uang, terpuruk karena kesehatan. Karena teman-teman tuh suka salah afirmasi. Sebenarnya kalau dalam meditasi nggak ada doa, nggak ada lain-lain. Okay. Hanya menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang kita terima merupakan bagian dari karma kita. Dan kita harus melaluinya dengan sadar. Bagian dari karma. Bagian dari karma. Dan kita harus melaluinya dengan sadar. Hanya itu. Tapi kita kan butuh dorongan yang sifatnya belief. Okay. Seperti berdoa dan lain-lain. Dan celakanya doanya kan salah. Afirmasinya salah. Saya mohon untuk tidak sakit. Cepat sembuh. Ya nggak apa-apa kalau cuma sembuh. Oke. Artinya tidak sakit gitu ya. Tidak sakit. Okay. Jauhkan saya dari penyakit. Oh iya. Jauhkan saya dari musibah. Jauhkan. Dan itu salah afirmasinya. Salah karena kalimat terakhirnya, kata terakhirnya atau gimana? Kita tidak bisa meminta sesuatu untuk semua perkara, prahara di dalam hidup, perkara dan prahara hidup itu untuk dihilangkan. Tidak bisa. Tapi kita hanya bisa memohon kekuatan untuk melaluinya. Segala sesuatu yang hadir yang harus dilalui, ya dilalui. Gak bisa kita ingin hidup kita tidak melalui kesusahan-kesusahan. Tidak bisa. Jadi afirmasinya salah. Afirmasinya, mohon kekuatan untuk bisa saya melaluinya. Bukan untuk menghindarinya. Because kalau menghindari itu samanya juga jadi pending homework. Hari ini kamu hindari, besok atau lusa atau minggu depan pasti terjadi. Artinya justru malah loopnya nggak selesai-selesai gitu kan? Ya jejak karma itu pasti akan kamu harus temui lagi. Itu loh. Jadi bagi meditasi itu tak usah ada bahasa. Ya, menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang hadir,
apapun, kesusahan, kesenangan, situasi apapun yang hadir. Dan siapapun yang hadir, orang baik, orang buruk, sepenuhnya karena kita, karena karma kita. Tapi teman-teman ini kan butuh dorongan yang Ya. sifatnya belief. Ya, Bah. Tapi bagi saya namanya belief juga ya emosi. Kita percaya sesuatu itu kan emosi. Anda meyakini sesuatu itu kan emosi. But it's okay. Kita hanya mau merubah kondisi batin kita dari yang menderita menjadi yang kuat. Dan dalam mental seperti itu, mental merengek, mental meratap itu kita ubah menjadi mental kebersyukuran. Yang Mas Hendra bilang tadi, percaya penuh kepada semesta dalam vibrasi kebersyukuran. Dalam vibrasi kebersyukuran. Tapi bahasanya jangan semoga saya tidak sakit. Itu melawan kodrat. Bisa kita tidak sakit? Tidak. Itu melawan kodrat. Semoga saya sehat selalu. Itu melawan kodrat. Tapi semoga dalam kondisi sakit saya dikuatkan untuk melaluinya. Semoga dalam kondisi tidak beruntung saya diberikan kekuatan untuk melaluinya. Itu yang paling mungkin. Jadi jangan hindarkan saya dari musibah, celaka. Di dalam hidup pasti ada celaka, pasti ada musibah. Ya bisa. Justru dengan doa yang seperti itu, kita tidak mendekte semesta, itu justru akan terlewati dengan cepat, gitu kah, Bah? Betul. Oke. Betul. Karena searah dengan hukumnya. Kita nggak berlainan atau bertolak arah dengan Seperti hukum semesta. layang-layang yang tidak melawan angin gitu ya, Bah, Betul, ya? betul. Layang-layang yang tidak melawan angin. Mengikhlaskan dirinya dan mempercayakan kepada angin untuk terbang. Iya, iya, iya. Jangan mengatur angin, tolong angin saya ingin ke barat. Gitu loh. Keren, keren. Sumpah, Jadi keren. bagi saya, ketika teman-teman ingin mendekatkan diri kepada semesta ini, kita harus searah. Kita itu kalah lah. Siapa kita? Esok kita mati, matahari masih terbit di timur loh. Siapa kita? Kita yang harus ikut aturan semesta. Begitu kita bertolak belakang sama aturan semesta, penderitaan. Sakit, it's okay. Akan terjadi pada siapapun. Kamu menolak sakit, sakit akan terjadi suatu saat. Tapi bagaimana kita mempunyai mental dan kualitas energi di mana saya menerima sepenuhnya dengan sadar, atau kalau mau diafirmasikan, mohon ilahi, semesta, mohon beri kekuatan untuk melaluinya. Oke, Bah. Pada saat kita stay of awareness, apakah itu bisa diberikan sebuah garansi bahwa hati kita itu akan dipenuhi cinta dan rasa syukur? Boleh perjelas? Ketika kemudian kita stay of awareness menjadi penyaksi, ya kan? Kita katanya akan terampil mengelola penderitaan karena kita tidak ikut di dalamnya. Itu artinya apakah hati kita akan dipenuhi dengan cinta dan bersyukur? Ya. Kesadaran dan cinta. Cinta ini bukan sifat personal ya. Nah, kesadaran dan cinta yang sifatnya universal, ini nggak bisa dipisahkan. Satu sama lain itu saling melahirkan. Produk dari kesadaran adalah cinta yang sifatnya tidak personal. Paham maksud saya sifatnya tidak personal? Oke, paham. Ya, pasti. Pasti. Yes. Jadi, bisa nggak sih cinta itu, ini ada pertanyaan, bisa nggak sih cinta itu menjadi sesuatu yang tidak personal? Mencintai seseorang bisa nggak sih kita as a person, kemudian menghadapi person yang lain, timbul suatu relasi,
kemudian timbul perasaan, itu bisa nggak sih perasaan itu sifatnya tidak personal, Tidak melekat gitu. tidak melekat? Bisa, Bisa. bisa. Oke. Untuk itu lebur dulu personalitimu, Buang dulu aku. buang dulu akumu. Akhirnya akan menjadi cinta yang tidak cemburu, cinta yang tidak pemarah, Nggak ngatur-ngatur. cinta yang nggak ngatur-ngatur. Pokoknya Ngatur-ngatur itu direktur itu, Mas. Bukan mencintai itu. Jadi company itu. pure remote kebahagiaannya Ya, kita pegang betul. sendiri ya, Bah ya. Salah satu yang paling berkesan selama saya ketemu sama Abah Isa itu adalah caranya memperlakukan orang gitu. Mem-VVIP-kan siapapun yang ada di depannya gitu. Aku pengen diberikan nasihat pentingnya mem-VVIP-kan siapapun yang ada di sekitar kita gitu. Karena itu bekal untuk mengarungi gelapnya samudra kehidupan itu penting sekali, Bah. Mas, ketika kita memahami bahwa prinsip dari hidup dan berspiritual itu, ke dalam itu kita berbenah, Oke. berbenah, selalu berbenah. Dan keluar kita berbakti. Jadi, menyikapi apapun dengan semua yang ada di luar diri, sepenuhnya karena kita berbakti kepada kehidupan. Berbakti kepada kehidupan. Jadi, untuk melihat semuanya, saya tidak merasa mem-VVIP-kan semua itu, enggak. Saya hanya menyambut setiap kehidupan dengan sebagaimana adanya. Menyambut setiap insan dengan sebagaimana adanya. Jadi, kalau kita punya relasi dengan seseorang dan kemudian orang hadir pertama kali, ya saya berusaha menjadi sebagaimana adanya. Dan itu enak, Mas. Itu sangat enak. Jadi, kalau kita mencoba berdekatan sama seseorang tanpa motif, itu enak, Mas. Sepenuhnya saya berbakti dan hadir sebagai kehidupan. Tidak boleh loh, saya hadir sebagai guru, sebagai seseorang yang lebih dari Anda, tidak. Saya hanya hadir sebagai kehidupan. Kehidupan yang berhadapan dengan kehidupan. Nah, mungkin orang lain akan timbul perasaan itu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya mengajak teman-teman, sudah, kalau kita sering ada kumpul di padepokan ya, orang disambut, saya bilang, sambut mereka sebagaimana kamu menyambut dirimu sendiri. Sambut mereka sebagaimana kamu menyambut Tuhanmu. Tuhanmu. Ya, setiap bentuk kehidupan Tuhan. Bagi saya setiap bentuk kehidupan Tuhan. Gak bisa kita melihat Tuhan sebagai sosok, sebagai person. Jadi semua bentuk kehidupan Tuhan. Dan kita harus menyambut itu. Begitu, Jadi Mas. sahabat semuanya, karena di Ngaji Roso itu banyak teman-teman sebagai seorang pejalan sunyi gitu, kecewa dengan guru spiritual satu ke guru spiritual lainnya begitu. Saya secara pribadi begitu, karena saya sudah lumayan begitu. Saya secara pribadi begitu, karena saya sudah lumayan. Nanti kalau misalnya pas Abah ada acara apa bisa hadir ya. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan beliau gitu ya, untuk membersamai, tumbuh bersama ya, Bah ya. Tidak ada dikotomi guru dan murid gitu, karena kebanyakan
problemnya adalah guru spiritual tuh menyilaukan murid-muridnya gitu, Pak. Ya. Ini yang jadi masalah serius gitu ya, Pak ya. Sahabat hening. Sahabat hening, keren. Karena kalau sudah di dimensi keheningan, siapa yang mau ngajarin siapa? Nah, Gitu ya. Siapa yang mau menjadi guru untuk siapa? Ha, ha, ha. Siapa yang mau mengajari siapa? Tidak ada. Oke.